Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Romo Thomas Suratno SCY, dalam Renungan Harian Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 8 Desember 2020, Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Marilah kita bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 1, ayat 26 sampai dengan ayat 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudari yang terkasih, kita baru memasuki pekan kedua Advent dengan merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Mungkin banyak umat bertanya-tanya mengapa solemnitas atau Hari Raya ini dirayakan selama masa Advent atau di dalam masa Advent. Selama masa Advent, kita memiliki model-model atau pribadi-pribadi yang dapat membantu kita menyiapkan diri dengan baik untuk menanti kedatangan Tuhan. Selama pekan pertama, kita berjumpa dengan figur pertama, yakni Nabi Yesaya. Melalui pewartaan gereja selama pekan pertama Advent, kita dibantu oleh Yesaya untuk berjalan menuju kepada Tuhan dengan kesiapan hati yang mantap. Tema-tema pewartaannya adalah tentang keselamatan universal dari Tuhan, karya Roh Kudus, perjamuan, batu wadas, melihat terang, dan belas kasih. Kemudian, saudara saya terkasih, figur kedua adalah Bunda Maria. Bunda Maria memiliki tempat yang istimewa dalam siklus liturgi ini karena perannya sebagai Ibu Yesus. Setelah menerima kabar sukacita, ia mengatakan fiat atau persetujuannya, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Persetujuan Bunda Maria ini membuatnya memiliki peran yang penting dalam kehidupan Yesus dan gereja. Dari dialah sejarah keselamatan masuk dalam kehidupan manusia. Tugas Bunda Maria tidak hanya berakhir dalam peristiwa Betlehem, ia juga tetap menyiapkan umat manusia, dalam hal ini gereja, untuk menyambut kedatangan Yesus putranya. Lalu, saudara saya terkasih, figur yang ketiga, yakni Yohanes Pembaptis. Dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun,
siapkanlah jalan bagi Tuhan. Matius 3 ayat 3. Ia membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan supaya orang lebih layak menerima Kristus Almasih. Ia menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah. Ia juga wafat sebagai martir karena memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Nah, saudara saya terkasih, hari ini kita fokuskan perhatian kita pada Bunda Maria. Perayaan Bunda Maria dikandung tanpa noda kiranya tepat bagi kita semua untuk mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Gereja melalui Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember 1854 mengajarkan bahwa perawan suci Maria sejak saat pertama perkandungannya oleh rahmat yang luar biasa dan oleh pilihan Allah yang maha kuasa karena pahala Yesus Kristus, penebus umat manusia, telah dibebaskan dari segala dosa asal. Hal terpenting dalam ajaran Gereja Katolik ini adalah karena jasa atau pahala Yesus Kristus. Berarti bukan semata-mata dari diri Maria. Dia hanyalah manusia biasa, tetapi menjadi kudus karena Yesus, Tuhan yang adalah kudus adanya. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan yang muncul adalah mengapa Maria memiliki peranan yang penting dalam penebusan umat manusia? Saya teringat akan sharing pengalaman Scott Hahn dalam bukunya Catholic for a Reason, Scripture and the Mystery of the Mother of God. Dia menulis, dalam kisah hidup saya sendiri sebelumnya adalah seorang pelayan jemaat Protestan dan sangat anti-Katolik. Mirip penganiayaan Saulus melawan Maria, namun secara mengagumkan saya diangkat oleh rahmat Allah ke dalam kasih keputraan yang mendalam kepada Bunda Maria. Selama bertahun-tahun saya menilai ajaran tentang Bunda Maria dan devosi tentang Bunda Maria merupakan fenomena penyakit yang mematikan dalam diri orang-orang Katolik. Secara paradoks, pandangan-pandangan anti Maria yang pernah saya miliki telah menimbulkan penghargaan terhadap keberatan-keberatan umum yang sering muncul melawan ajaran gereja tentang Maria. Mengapa saya anti-Katolik dan Maria? Karena bagi saya, Gereja Katolik telah melecehkan karya sempurna Yesus Kristus dan merampas kemuliaannya. Tetapi dalil ini berubah total. Saya justru berubah dari pemikiran ini sehingga saya akhirnya masuk Katolik. Saya melihat Maria sebagai karya sempurna Kristus dan pewahyuan tentang kemuliaannya. Ia tidak lagi mencuri kemuliaan Sang Putra seperti bulan mencuri sinar matahari. Saudara-saudari yang terkasih, ini merupakan sebuah kesaksian dan pertobatan yang sangat indah dari Scott Hahn. Berawal dari pengalaman iman seperti itu, Scott Hahn dan keluarganya belajar berdoa rosario dan mengalami mukjizat Tuhan. Ia percaya bahwa orang Katolik tidak menyembah Bunda Maria, tetapi menghormatinya. Tuhan Yesus tidak hanya memuliakan Bapanya yang di sorga secara sempurna, Ia juga memuliakan ibunya yang di dunia, Maria, dengan memberi dia kemuliaan ilahinya sendiri. Maka cara orang Katolik menghormati Maria itu sama dengan cara Yesus memuliakan ibunya. Saudara-saudari yang terkasih, pewartaan gereja dalam perayaan Ekaristia hari ini mengantar kita untuk menyelami kemurahan hati Tuhan kepada setiap pribadi. Tuhan memiliki rencana untuk menguduskan setiap orang sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dalam kitab Kejadian, kita melihat bagaimana manusia selalu berusaha membenarkan dirinya di hadirat Tuhan, padahal ia sudah jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan mencari dan memanggil manusia pertama serta bertanya kepadanya, "Di manakah engkau?" Manusia itu bersembunyi karena dia telanjang. Tuhan bertanya kepadanya apakah ia telah makan buah dari pohon pengetahuan, dan ia membenarkan dirinya dengan berkata, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Ketika Tuhan bertanya kepada perempuan itu, ia menjawab, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Manusia memang pandai bersilat lidah.
sehingga tidak mengakui kesalahan dan dosanya. Orang lain selalu salah dan dirinya selalu benar. Untung ular tidak membela diri. Dia diam dan menerima kutukannya. Terlepas dari dosa manusia ini, kehebatan Tuhan adalah Ia mencari manusia yang telah jatuh dalam dosa. Ia memanggil dan berbicara dengan mereka dan tidak mempersalahkan mereka secara terang-terangan. Di samping itu, perempuan itu dinamai Hawa sebab dia adalah ibu semua yang hidup. Dalam kacamata Kristiani, Maria adalah Hawa baru karena dialah ibu sumber kehidupan. Lalu, dalam surat Paulus kepada umat di Efesus, Paulus mengatakan bahwa di dalam Tuhan Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan untuk menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih-Nya, Ia juga menjadikan kita anak-anak Allah dan ahli waris kerajaan sorga. Maria dikandung tanpa noda. Kita semua juga pilihan Tuhan sebelum dunia diciptakan untuk menjadi kudus. Kita perlu bersyukur atas pilihan Tuhan ini dan malu kalau tidak berjalan dalam kekudusan. Akhirnya, saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil, penginjil Lukas mengisahkan panggilan Bunda Maria dari Tuhan melalui malaikat Gabriel. Bunda Maria dipilih Tuhan dengan sapaan penuh rahmat, dan Bunda Maria menunjukkan kerendahan hatinya di hadirat Tuhan dengan mengatakan dirinya sebagai hamba. Ia berkata kepada malaikat, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Kerendahan hati dan kesiapsediaan Maria ini adalah tanda kekudusannya di hadirat Tuhan. Maka, saudara saya terkasih, kalau kita renungkan, kita refleksikan, warta kitab suci hari ini sangatlah inspiratif. Kita semua dipanggil kepada kekudusan, menyerupai Bunda Maria. Apakah kita juga menyadari akan hal ini sebagai motivasi bagi panggilan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus? Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.